selamanya. Haleluya. Katakan ini. Kita akan api. Amin. Api itu terus akan menyala. Dan obor itu telah berhasil dibawa oleh kedua kita. Dan kita mengimani api Roh Kudus itu terus akan membakar kita. Amin. Ku berdiri atas firman. Meskipun dunia binasa, hanya firman Tuhan. Amin. Ku berdiri atas firman Tuhan. Meskipun dunia binasa, firman Tuhan tak pernah hilang. Ku berdiri atas firman, ku berdiri kepada hamba-Nya selalu. Mempersiapkan diri kita semua untuk menyambut kedatangannya kedua kali. Amin, saudara. Amin. Mari kita buka dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. Lukas 23 ayat 33. Saya undang semua berdiri dan kita baca ayat ini bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. 2, 3. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Puji Tuhan, silakan saudara duduk kembali. Bukit itu disebut Bukit Tengkorak. Atau Golgota. Firman Allah katakan, dan ketika mereka sampai, berarti bukan cuma 1-2 orang. Peristiwa penyalipan adalah peristiwa yang paling heboh, karena semua orang ingin datang melihat siapa peristiwa penyalipan adalah peristiwa yang menggemparkan, menggegerkan. Tetapi dari kematian Yesus 2000 tahun yang lalu, sekarang dunia dipersiapkan untuk penyelamatan ke dalam sorga yang kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Amin, amin. Kenapa Yesus harus mati? Di bulan Desember kita mendengar firman Allah tentang nubuatan-nubuatan bahwa Allah menjadi manusia. Kenapa Yesus harus mati? Maka poin yang pertama kita belajar adalah karena manusia sejak semula yang tidak ditetapkan untuk mati, tapi manusia yang memilih untuk mati karena kesalahan dirinya sendiri. Sebenarnya Allah tidak merancang manusia untuk mati, tapi manusialah yang memilih.
Dalam Kejadian 2 ayat 15, kalau kita baca di sana, firman Allah katakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah, kalau dipakai kata pasti itu berarti konsekuensi sudah jelas. Yang lain semua silakan kau makan, tapi satu ini jangan. Pada hari kau ambil keputusan itu, hari itu juga pasti kau mati. Manusia adalah gambar Allah. Manusia adalah ciptaan Allah yang termulia. Manusia adalah fotokopinya Allah. Manusia ini sama dengan Allah. Sebelum jatuh manusia bisa bicara kapan saja Tuhan datang. Bisa lihat, manusia bisa cerita dengan Tuhan dalam kemuliaan. Tapi manusia yang memilih melalui keinginannya, manusia mengambil keputusan untuk makan, maka konsekuensi Allah tidak bisa melanggar firman yang sudah disampaikan oleh Dia. Allah sudah bilang sama manusia, pada hari kau makan, kau mati. Ada perintah ilahi. Allah berada dalam posisi kesucian ilahi. Manusia bikin pelanggaran, terjadi tabrakan antara kesucian Allah dengan keberdosaan manusia. Ketika Allah yang suci tabrak dengan pelanggaran, jadi murka Allah. Kalau awan di atas baku tabrak jadi guntur, maka Allah yang suci dengan manusia berdosa tabrak, murka, manusia yang kalah. Tidak mungkin Allah yang kalah. Manusia harus diusir keluar dari kemuliaan Allah. Hilang. Kemuliaan Allah hilang. Manusia mengalami kematian. Kematian fisik, kematian dalam jiwanya, kematian dalam rohnya. Manusia kehilangan segala-galanya. Namun Injil Yohanes katakan, karena begitu besar apa? Kasih Allah akan, sehingga supaya tidak melainkan kasih Allah itu besar buat kita semua. Cinta Allah itu besar. Allah mengasihi kita. Itu sebabnya tidak ada pilihan lain. Allah harus turun dari sorga. Rapat di sorga, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bagaimana? Oke, anak kau turun. Kau harus mati supaya dorang bisa kembali dalam kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Amin, amin. Ibrani pasal 2 ayat yang 9 berkata begini. Ibrani 2 ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. Ibrani
pasal 2 ayat yang ke-9. 2, 3. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Waktu Yesus mengalami penderitaan karena dosa kita dilekatkan, dibebankan kepada dirinya, kepada tubuhnya sendiri di kayu salib. Karena upah dosa adalah maut. Peristiwa salib adalah peristiwa maut. Harusnya engkau dan saya yang mati di salib. Tapi firman Allah katakan Yesus dikasih turun. Yesus yang di atas, yang tinggi, yang di kemuliaan, yang besar, maha di atas segala maha, dikasih turun sedikit lebih rendah, menjadi hina. Filipi pasal 2 katakan dikasih turun sampai sama dengan seorang hamba yang hina. Dosa manusia dilekatkan pada dirinya di kayu salib, supaya maut yang mengikat manusia itu, maut ini dilepaskan dari manusia. Amin. 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 Tanpa Yesus, tanpa penyaliban Kristus, maka dosa itu masih membawa maut bagi kita semua. Tetapi menerima Yesus di dalam hidupmu akan membuat maut tidak berkuasa lagi, karena Yesus hidup di dalam kehidupan. Amin. 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 Mari kita lihat 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat 23 dan ayat 24. Kita baca 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Hidup kita ini ada maut yang selalu berusaha. Maut itu apa? Maut itu adalah akibat dari dosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Allah bilang sama manusia, jangan kau makan. Pada hari kau makan, maut jadi dalam hidupmu. Manusia makan, makanya maut itu hidup. Tapi Yesus datang, Yesus kasih keluar maut itu dari kita. Amin. Amin. Yesus ambil
Ketika dia dicaci maki, apa yang dia lakukan? Dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkan kepada Bapa apa yang dilakukan oleh orang kepadanya. Sebagai peserta Youth Camp hari yang kedua sampai yang terakhir, belajar 4 huruf yang Yesus ajarkan ketika peristiwa penyaliban. D, I, A, M. Apa? Diam. Ketika ada orang yang bicara, dia diam. Ketika ada orang yang maki dia, diam. Ketika orang ludah dia, diam. Ketika orang memukul dia, diam. Ketika dong bikin yang jahat kepada dia, dia tetap diam. Mau belajar seperti Yesus? Mau belajar seperti Yesus? Mau seperti Yesus? Coba pegang tangan kiri kanan. Kasih tahu sama dia, belajar diam. Lihat di mata itu. Bilang dia, sudah dengar? Bilang dia, kau mengerti? Kamar tidur diam, di pelangku gantung tidur diam. Tidak boleh ada yang tukang maki di tenda. Tidak ada yang bicara kata-kata kasar di dalam perkemahan ini. Tidak boleh ada yang nakal di sini. Anda ke sini harus berubah. Di dalam hidupmu itu ada maut. Tapi hari ini engkau dengar bahwa Yesus mengasihi engkau. Yesus datang ke dalam dunia. Yesus mati karena kasihnya kepadamu, supaya maut itu tidak berkuasa dalam hidupmu. Dosa tidak berkuasa di dalam hidupmu. Tetapi engkau dibebaskan, engkau dilepaskan, karena kasih Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan. Ayat terakhir, Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9. Ayat 15, 16, dan 17. Ibrani 9. Ayat 15, 16, 17. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab itu tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Kalau ada orang tua
bikin catatan. Anak yang pertama kau dapat di sini, kau putana ini. Anak yang kedua kau dapat yang ini. Anak yang ketiga kau punya ini. Anak yang keempat kau punya ini. Pak Tua tulis semua sampai lengkap. Dia simpan. Selama dia masih hidup itu tidak berlaku. Nanti waktu dia mati dulu, baru orang kasih keluar surat ini. Anak yang pertama, Bapak sudah tulis, kau punya ini. Anak yang kedua, kau punya ini. Anak yang ketiga, kau punya ini. Anak yang keempat, kau punya ini. Tidak boleh bicara apapun karena Paitua sudah tanda tangan. Amin. Itu namanya surat wasiat. Selama dia masih hidup belum berlaku. Kalau dia mati baru surat itu sah. Yesus datang ke dalam dunia, dia memberitakan kabar keselamatan, kabar baik kepada seluruh dunia ini. Amin. Tapi itu belum sah. Kenapa? Karena dia belum mati. Ketika Yesus mati di salib, maka Injil menyebar ke seluruh dunia sampai datang kepada kita di tempat ini hari ini. Kenapa Injil ini berkuasa? Kenapa Injil ini diberitakan dengan bebas? Karena yang membuat wasiat itu, beliau sudah meninggal. Amin. Hari ini kita pegang kuasa Roh Kudus, tanda-tanda keajaiban. Karena itu perjanjiannya. Aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan mengirim kepada kamu penolong. Dia akan menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Aku akan kembali untuk menjemput kamu, supaya di mana aku ada, di situ pun kamu ada. Amin. Perjanjian ini menjadi sah ketika Yesus mati di kayu salib. Karena cintanya kepadamu dan kepadamu. Haleluya. Itu sebabnya ingat tadi puji-pujian dari Waibu kan? Kau berharga. Kau ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan hal yang sia-sia, tetapi kau ditebus dengan darah yang mahal. Kenapa mesti darah yang mahal? Kenapa darah Yesus disebut mahal? Kita balik ke perjanjian lama, kita lihat kalau ada orang miskin sekali yang datang untuk ditebus dosanya, dia bawa burung tekukur, burung merpati. Kalau dia levelnya agak naik sedikit, dia harus bawa kambing atau domba. Kalau dia lebih diberkati lagi, dia harus bawa lembu sapi. Harus ada korban dulu baru masalah diselesaikan. Penyelesaian dosa tidak gratis. Harus ada yang dibayar. Dan ketika Yesus turun dari sorga, bukan darah Maria, bukan darah Yusuf, karena Maria bilang, bagaimana itu bisa terjadi sedangkan aku belum bersuami? Malaikat katakan, Roh Kudus akan turun atasmu. Engkau akan mengandung. Itu sebabnya darah Yesus tidak ada hubungan dengan darah Maria. Darah ini darah istimewa dari langit yang turun ke dalam rahim Maria. Karena semua darah manusia secara turun-temurun sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kecuali Allah sendiri yang turun, baru darah itu murni, darah itu suci. Haleluya. Darah yang suci, darah yang mahal ini datang menebus engkau dan saya. Amin. Buka hatimu, terimalah dia. Izinkan dia berkuasa atas hidupmu.
Izinkan dia mengubah hidupmu, sehingga hidupmu menjadi berkat bagi orang lain, bagi semua orang, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, saudara. Kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Ketika engkau pegang tubuh Yesus di tanganmu, pegang darah Yesus di tanganmu, arahkan pandanganmu ke Kalvari. Di sana ada satu pribadi yang bernama Yesus yang tidak ada kesalahan apapun, yang sudah mati ganti engkau dan saya. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Mari kita bangkit dari bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya undang hamba-hamba Tuhan, pimpinan majelis wilayah, pimpinan komisi daerah, gembala-gembala jemaat, saya undang maju ke depan. Kita akan melayani beserta Jurgen. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ketua wilayah Yasin naik ke atas. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Maha besar Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus